kita fokuskan pada mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Diri kita sendiri. Your mindset is your biggest asset. Survival skill, keorganisasian, social life-nya juga, itu yang membentuk kita menjadi manusia yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Nah, kembali lagi bersama saya Anggreni Sofi Maria Septiana di Ada Podcast, tempat kita ngobrolin hal-hal seru, kisah inspiratif dan juga berbagi wawasan seputar kampus ataupun lainnya yang menarik. Nah, tentunya sama seperti podcast-podcast kita sebelumnya, saya nggak akan sendiri. Di sini saya sangat bersyukur sekali, mohon izin Bapak, karena telah dibersamai secara langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Dirham Akbar Aksara ST BNG MSc. Betul ya Bapak? Betul Sekali. Aduh, saya mohon maaf ya Pak, agak grogi ini, tidak apa-apa ya. Saya juga grogi kok Mbak. Okay. Jadi begini Bapak, perbincangan kita nantinya mungkin nanti akan membahas tentang tema pendidikan seperti itu. Pendidikan, oke. Pendidikan. Tapi nanti kita berbicara secara globalnya saja, begitu Pak. Yeah. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan bersama Bapak Dirham adalah terkait dengan pendidikan hari ini. Nah, kalau menurut Bapak Dirham sendiri terkait pendidikan ini seperti apa Bapak untuk hari ini? Saya melihat di sektor pendidikan, kalau kita bicara global Indonesia gitu, kebijakan dari pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo Subianto, disupport dari pemerintah provinsi juga, dari Ibu Gubernur Khofifah, dan juga kita terapkan di pemerintah Kabupaten Lamongan, saya bersama Pak Bupati, ini semua sudah linear, semuanya mendukung perkembangan pendidikan. Contoh nyatanya apa? Baru saja 2 minggu lalu, sekolah rakyat di Brondong launching. Sekolah rakyat ini adalah sekolah yang inklusif, khususnya bagi masyarakat atau siswa yang tidak mampu, rata-rata yatim piatu maupun dari keluarga tidak mampu, bisa bersekolah dari jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dalam satu kawasan. Nah, kebetulan letaknya di Lamongan, ada di SMK Maritim Brondong. Dan tidak semua kabupaten kota di Jawa Timur punya sekolah rakyat. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan bagi kami. Lamongan menjadi salah satu pilot project kabupaten sekolah rakyat di Jawa Timur ini gitu. Masya Allah, sangat keren sekali ya Bapak. Jadi untuk mendukung adanya pendidikan dan juga mendukung mungkin dari masyarakat ataupun pelajar dari ekonomi yang ke bawah, jadi untuk bisa melanjutkan pendidikan, dari pemerintah Kabupaten Lamongan berinisiatif ya Bapak ya untuk membuat ataupun mengadakan yang namanya sekolah rakyat tadi seperti itu. Kemudian apa Bapak yang bisa mungkin bisa sharing-sharing tentang sekolah rakyat ini, karena saya sedikit kepo gitu Bapak. Ya, jadi terkait sekolah rakyat ini pertama kali ini dari inisiasi dari siapa Bapak, atau dari pemerintah kabupaten sendiri atau dari pusat seperti itu? Sekolah rakyat adalah kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial, bekerja sama dengan kementerian lainnya, khususnya di pendidikan Dasmen, dan juga kalau mau ke pendidikan tingginya pasti ke Kemendikti seperti itu. Tetapi kenapa tidak semua kabupaten kota di Jawa Timur bisa pilot project sekolah rakyat? Nah, ini ada upaya-upaya khusus dari pemerintah Kabupaten Lamongan supaya pilot sekolah rakyat bisa terimplementasi, terrealisasikan di Kabupaten Lamongan. Baik, waduh, sangat luar biasa sekali ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan melalui arahan atau kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengadaan sekolah rakyat ini Bapak. Nah, kemudian jika berbicara pendidikan pasti kita berbicara juga yang namanya motivasi untuk belajar. Nah, banyak sekali Bapak mungkin saya temui, karena memang saya juga salah satu tentor di salah satu bimbingan belajar yang ada di Lamongan. Nah, ini juga pertanyaan yang dulu sempat saya lontarkan waktu Bapak mengisi kegiatan seminar kesehatan mental kalau nggak salah di Pendopo Lokatantra. Kebetulan saya juga yang bertanya itu Bapak. Cuman dari jawaban yang diberikan oleh Pak Dirham pada saat itu, mohon maaf belum bisa sepenuhnya masuk gitu ke saya. Kurang mungkin detail ya waktu itu. Seperti itu. Nah, mungkin bisa di-sharingkan tentang motivasi belajar ala Pak Dirham ini sendiri gitu, sehingga bisa menjadi sosok yang sampai sekarang ini Pak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Lamongan seperti itu. Pertanyaan waktu itu apa ya? Saya pengen inget pertanyaan waktu di situ. Pertanyaannya waktu itu adalah
bagaimana sih cara kita menumbuhkan motivasi belajar kepada pelajar seperti itu di tengah lingkungan atau keluarga yang tidak mendukung. Oke, Gitu. oke, sangat dipahami. Saya masih ingat jawabannya juga. Iya, Pada waktu baik. itu saya menjawab bahwa motivasi belajar atau motivasi apapun itu untuk berbuat kebaikan, kita tidak bisa menyalahkan pihak eksternal. Karena ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa mengontrol, ada yang kita bisa kontrol. Kita fokuskan pada mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Diri kita sendiri, mindset kita. Saya masih ingat waktu itu ketika forum itu ada suatu quote, your mindset is your biggest asset. Itu Iya, yang betul menjadi pedoman saya sampai sekarang ini. Kita tidak bisa terus menyalahkan kondisi yang sudah ada. Ini juga sesuai dengan ajaran, kalau mau dipelajari lebih lanjut, ada namanya Stoicism. Stoicism itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengeluh terus-terusan terhadap situasi kondisi yang kita terima. Alangkah baiknya kalau kita fokusnya pada solusi atau langkah-langkah yang memang bisa kita kendalikan. Itu yang menjadi pedoman saya. Karena kalau kita hanya mengeluh, protes, demo tanpa aksi Iya, nyata, betul, tanpa langkah yang konkret, itu tidak akan menjadi solusi apapun. Begitu juga kalau ngomong motivasi belajar. Pesan orang tua saya ketika saya masih pelajar dulu selalu mengatakan bahwa apa yang kamu pelajari di sekolah, di pendidikan formal, itu hanya menutup 20% apa yang kamu butuhkan di kehidupan nyata nanti. Sehingga 80% lebih itu terbentuk dari pengalaman, dari lingkungan, kegiatan maupun aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Itulah yang membuat kita untuk bisa dijadikan modal pergerakan kita ke depannya menjadi orang yang lebih sukses, seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Dirham terkait dengan motivasi belajar seperti itu Bapak. Berarti pada intinya adalah ketika kita memang mengalami suatu tantangan ataupun suatu hambatan, motivasi belajar ini perlu untuk kita gali dulu, kita berdayakan dalam diri sendiri. Seperti tadi penanaman aku siap belajar seperti itu Bapak ya. Nah, kemudian dukungan juga dari orang tua ataupun dari eksternal ini merupakan suatu hal yang juga menunjang daripada motivasi belajar itu sendiri seperti itu. Nah, Bapak mungkin ada pesan untuk masyarakat Lamongan yang memang mungkin ada pemikiran barangkali tentang kenapa sih kok kita harus melanjutkan pendidikan? Kenapa kok hanya stuck di bangku SD ataupun SMP saja? Kenapa kok kita harus terus belajar dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi? Nah, mungkin ada pesan dari Bapak Dirham. Oke. Terkadang kalau siswa Ya, betul Bapak. belum mencapai jenjang pendidikan tertentu, itu belum terbuka pikirannya, seolah-olah belajar sampai jenjang pendidikan tinggi S1, S2, seolah metode belajarnya bakal sama. Kita belajar logaritma seperti itu, kalkulus. Tapi ternyata setelah saya melewati pendidikan tinggi S1, S2, lanjut ke Jerman, Belanda, ternyata pendidikan formal itu ya tadi sesuai dengan pesan ayahanda saya, hanya 20% yang kepakai. 20%. Ternyata di pendidikan tinggi itu aktivitas ekstra kampusnya, survival skill, keorganisasian, social life-nya juga, itu yang membentuk kita menjadi manusia yang berkarakter, berkepribadian penuh dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tentunya kembali ke tadi, motivasi belajar memang harus datang dari diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan kondisi inisial adik-adik ataupun teman-teman untuk memulai sesuatu. Jangan pernah mengeluh, "Wah, orang tua saya tidak punya duit untuk menyekolahkan saya ke jenjang lebih tinggi." Sekarang beasiswa juga banyak ditemukan. Sebagai informasi tambahan, pemerintah Kabupaten Lamongan juga menjadikan beasiswa yang namanya Perintis, pendidikan gratis dan berkualitas khususnya untuk anak-anak kurang mampu dan juga berprestasi. Beasiswa ini dari SD, SMP, SMA
hingga S1 sampai S2. Nah, ini monggo diakses bagi teman-teman yang mau mengakses beasiswa itu, karena sekarang ini kita berkomitmen bahwa pendidikan harus merata, semua anak-anak bangsa harus mengenyam pendidikan. Kalau dari pusat itu kampanyenya adalah pendidikan minimal 13 tahun. 13 tahun. Malah dimulai dari jenjang PAUD sekarang, dari ya, PAUD hingga SMA. Itu yang luar biasa. Ternyata pendidikan ini di Indonesia khususnya sudah sangat maju dan sangat luar biasa lah pokoknya. Nggak bisa berkata-kata lagi lah. Apalagi disupport dengan beasiswa yang tidak hanya dari Pemkab, dari universitas juga saya rasa ada Bapak. dari organisasi kelembagaan maupun perusahaan, CSR dan lain-lain, berbagai macam skema juga memudahkan kita untuk mengakses pendidikan. Ya. Dan juga sekedar informasi tambahan Bapak, bahwasannya di kampus ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini juga tersedia banyak sekali beasiswa, terutama beasiswa KIP kuliah Bapak, dan sampai hari ini kita masih membuka untuk 500 kuota beasiswa KIP untuk gelombang 3 Bapak. Iya Bapak, mungkin di akhir podcast kita kali ini saya meminta tolong kepada Bapak Dirham barangkali untuk bisa mengajak seluruh pelajar ataupun masyarakat Lamongan untuk melanjutkan pendidikan di kampus ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Promosi ya. Oke, bagi adik-adikku sekalian, dunia pendidikan khususnya di Indonesia sudah menjadi hal yang maju dan sangat luar biasa sekarang ini, sehingga bukan menjadi alasan lagi untuk putus sekolah. Sekolahlah, tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya, karena sekarang sekolah sudah inklusif, digital dan merata. Khususnya di ITB Ahmad Dahlan Lamongan ada beasiswa untuk 500 mahasiswa. Betul ya? Pak, beasiswa KIP. Begitu juga ada juga beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lamongan mulai jenjang SD, SMP, SMA, S1, S2. Namanya Perintis, pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak di Kabupaten Lamongan. Lamongan menggila. Seperti ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dirham Akbar Aksara atas waktunya sudah menyempatkan untuk datang dan membersamai daripada sobat podcast yang ada di rumah. Untuk itu mungkin kedepannya Bapak semoga silaturahmi kita tidak hanya terputus di sini saja. Mungkin kedepannya next agenda bisa untuk bersama kami, tentunya di agenda-agenda yang tidak formal. Oke. Gitu Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dirham. Mohon maaf apabila saya Anggreni Sofi ada salah kata maupun perbuatan yang tidak enak. Saya mohon maaf kepada Bapak Dirham. Sekian dari kami, dari saya dan juga Bapak Dirham. Untuk sobat podcast yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dari YouTube-nya Ahmad Dahlan TV, khususnya pada konten Ada Podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.